Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan pagi hari ini yang cerah ini Allah telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita masih diberi semangat untuk belajar kembali di pembelajaran Al-Islam untuk anak-anak kelas 3 semester 2. Pada pagi hari ini adalah pembelajaran pertama setelah kita ujian tengah semester ya. Saya lihat alhamdulillah nilai dari anak-anak semua banyak yang baik, tapi ada satu atau dua anak yang belum ikut ulangan. Silahkan menyusul sehingga nanti nilainya bisa ada semuanya ya. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini betul-betul mendapat ilmu yang bermanfaat bagi kita sendiri, bagi orang-orang di sekitar kita, dan orang-orang yang kita cintai. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Amin. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Kita lanjut pembelajaran kita. Kemarin terakhir kita sudah sampai bab 7 ya. Nah, kita lanjutkan bahwa hari ini kita akan melanjutkan sampai bab 8. Kita mulai bab 8 ya. Oke. Yang pertama ini yang harus kita kuasai, kompetensi dasar kita, yaitu menerima ajaran Islam tentang perilaku kerja keras, tekun, ulet, dan teliti. 2.12 memiliki sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari. 3.12 mengetahui arti dari kerja keras, tekun, ulet, dan teliti. 4.12 menunjukkan contoh perilaku kerja keras, tekun, ulet, dan teliti. Inilah yang hari ini akan kita pelajari ya, yang akan kita kuasai. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini bab 8 ya. Bab 8 ini adalah tentang perilaku terpuji ya. Pengertian perilaku terpuji. Perilaku terpuji disebut juga dengan akhlakul mahmudah atau akhlakul karimah. Perilaku terpuji adalah sikap, ucapan, dan perbuatan yang baik sesuai dengan ajaran agama Islam. Itu yang dinamakan dengan perilaku terpuji. Nah, kita lanjut, apa saja perilaku terpuji itu? Apa saja sih perilaku-perilaku terpuji itu? Mari kita lihat ya. Oke, kita lihat sama-sama. Yang pertama adalah kerja keras. Kerja keras yaitu melakukan segala sesuatu dengan niat yang kuat, bersungguh-sungguh, gigih, dan tidak mengenal lelah. Kerja keras harus dilakukan kapan saja, baik dalam belajar ataupun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah kerja keras terdapat pada Al-Quran surat Al-Insyirah ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha faragta fansab, yang artinya, maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Artinya kalau kita mengerjakan sesuatu harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Kalau sudah selesai, kita bisa mengerjakan pekerjaan yang lain. Jangan sampai belum selesai kerjaan satu kita mengerjakan yang lain, itu tidak baik ya. Baik, itu adalah definisi atau arti dari kerja keras. Kemudian kita lanjutkan ke slide selanjutnya, yaitu contoh ya, contoh perilaku kerja keras. Apa saja sih contoh perilaku kerja keras? Yang pertama, menyelesaikan tugas guru ataupun tugas rumah tepat pada waktunya. Nah ini, jadi anak-anak ketika ada tugas dari ustadz atau ustadzahnya, silahkan dikerjakan di rumah ya, tepat pada waktunya. Jangan molor sampai seminggu, bahkan ada yang molor sampai 2 minggu ya. Bahkan ada yang tidak ada pemberitahuan sama sekali. Padahal ketika online seperti ini bisa dikerjakan di mana saja dan kapan saja.
Artinya sebenarnya tidak ada halangan untuk mengerjakan. Nah, inilah yang harus anak-anak hindari, yaitu menyelesaikan tugas tidak tepat waktu. Maka dari itu, karena kita sudah mendapat pembelajaran tentang perilaku kerja keras, jadi anak-anak harus semampunya, sebisa mungkin menyelesaikan tugas guru ataupun tugas rumah tepat pada waktunya. Baik, selanjutnya adalah memanfaatkan waktu luang untuk belajar. Apalagi anak-anak sudah mempunyai gadget masing-masing ya. Tidak ada alasan untuk tidak belajar, karena kita bisa belajar di dimanapun. Dan tentunya gunakan waktu luang kita untuk belajar. Jangan dipakai untuk main game terus ya. Oke, next, selanjutnya adalah melaksanakan pekerjaan dengan penuh semangat. Nah, ini penting. Bukan hanya pekerjaan saja anak-anak sekalian ya. Melaksanakan tugas rumah, bisa juga melaksanakan pembelajaran juga harus dengan semangat. Segala sesuatu yang baik kita awali dengan semangat, insya Allah akan memperoleh hasil yang luar biasa ya. Nah, kemudian manfaat perilaku kerja keras. Apa saja manfaatnya? Di sini ada disayang Allah SWT, kemudian mendapat hasil yang memuaskan, dapat menjauhkan diri dari sifat malas, dan yang terakhir dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang yang bekerja keras sungguh-sungguh pasti dia akan mendapat hasil yang baik sesuai apa yang dia usahakan, karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Artinya jika anak-anak ini kerja keras, maka hasilnya insya Allah juga akan baik. Oke, kita lanjut yang kedua. Nah, ini sifat terpuji yang kedua, yaitu tekun. Tekun artinya rajin dan bersungguh-sungguh. Lawan kata dari tekun adalah malas. Nah, ini ciri-ciri pemalas. Kalau di dalam diri anak-anak ada ciri-ciri ini, berarti anak-anak harus mengubah diri anak-anak sekarang juga, sehingga tidak ada di dalam ciri-ciri 1-4 itu ya. Yang pertama, ciri-ciri pemalas: bangun tidur hanya lihat jam atau mematikan alarm kemudian kembali tidur. Nah, ini apalagi ketika sekolahnya ini online, anak-anak mungkin bisa jadi karena orang tuanya sudah bekerja, ini bangunnya kesiangan, padahal sudah ada jam alarm di sampingnya, dimatikan kembali tidur lagi. Nah, ini bagaimana sholat subuhnya ya kan? Jadi harus tidur itu ketika kita pagi ya, bangun tidur harus pagi-pagi betul, jangan sampai tidak sholat subuh, kemudian alarmnya disetting jam 9 malahan ya. Itu ciri-ciri pemalas ya. Kalau anak-anak masih ada yang seperti itu, rubah sekarang juga. Kalau tidak sekarang juga, maka anak-anak pasti akan menyesal nantinya, karena banyak sekali waktu anak-anak yang terbuang. Yang kedua, sudah bangun tidur hanya duduk saja di atas kasur, tidak lekas melakukan aktivitas. Makanya ketika bangun tidur, anak-anak harus langsung berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Harus berdoa. Kenapa? Karena dengan berdoa begitu, maka akan muncul semangat kita untuk melakukan aktivitas lagi ya. Dan ingat, setelah bangun tidur langsung ingat sholat subuh gitu ya, setelah berdoa. Jadi biar kita lebih semangat melakukan pekerjaan kita hari-hari. Nomor 3, menunda waktu dalam mengerjakan PR dan tugas dari gurunya. Ini yang paling banyak ini ya. Tapi mudah-mudahan setelah pembelajaran ini anak-anakku sekalian nanti mengerjakan PR-nya tepat waktu ya. Yang keempat, seharian hanya membuang waktu dengan membuka gadget tanpa melakukan aktivitas yang bersifat produktif. Artinya bersifat positif, yang baik. Bukan hanya nge-game saja, Facebookan saja ya. Itu adalah ciri-ciri orang yang pemalas. Apakah anak-anak juga melakukan hal di atas? Jika iya, maka wajib dirubah mulai sekarang. Karena penyesalanlah yang akan kita dapat jika kita malas. Pasti penyesalan ada di belakang. Maka dari itu, mumpung anak-anak masih umurnya masih kecil, jadi masih bisa
dibina dengan baik dan masih ada banyak harapan ke depannya sehingga anak-anak menjadi orang yang sukses, orang yang hebat, luar biasa. Itu tadi adalah tekun, ya. Kemudian ini contoh-contoh perilaku tekun. Selalu belajar meskipun tidak ada ulangan, mengerjakan tugas tepat pada waktunya, mengerjakan tugas dengan penuh kesungguhan. Nah, jika ada 3 ini, anak-anak mempunyai 3 sifat ini, maka termasuk anak yang tekun. Kemudian apa manfaatnya? Disayang Allah, orang tua, guru, dan disukai teman. Pasti. Karena orang tekun itu biasanya dia selalu rajin, ya kan? Sudah tugasnya tepat waktu, meskipun tidak ulangan dia selalu belajar, akhirnya nilai ulangannya baik, ya kan? Dia menjadi anak yang cerdas. Memiliki sifat disiplin, sikap disiplin, bangunnya tidak kesiangan, ya. Subuhnya juga tidak terlambat. Pekerjaan cepat selesai. Ini adalah manfaat dari perilaku tekun dan cita-cita tercapai. Oke, kita lanjut perilaku yang selanjutnya, sifat-sifat terpuji, yaitu ulet. Nah, ini ulet. Apa sih ulet itu? Bukan ulat ya ini, tapi ulet. Ulet artinya kuat, tidak mudah putus asa, tidak getas. Anak soleh dan solehah yang mempunyai sifat ulet ini tidak mudah berputus asa atau menyerah sebelum tercapai cita-cita. Jadi terus berusaha, tidak menyerah. Perintah tentang perilaku ulet ini diabadikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53. Bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa. Nah, di situ, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kalau Al-Quran sudah mengatakan jangan berputus asa, maka tidak ada alasan bagi kita untuk berputus asa dan menyerah, ya. Ini ada dasarnya di Al-Quran. Jadi anak-anak jangan sampai berputus asa dan menyerah. Itu adalah dasarnya dari ulet. Oke, baik, kita lanjutkan contoh perilaku ulet. Di sini tidak mudah putus asa, meskipun mendapat hasil yang kurang memuaskan, tetap semangat, kemudian selalu memperbaiki kesalahannya, tidak menyerah ketika mendapatkan pelajaran yang sulit. Nah, ini seperti mungkin pelajaran yang ilmu-ilmu eksak, ya, seperti matematika, itu kan membutuhkan keuletan, ya. Oke, manfaat perilaku ulet di sini ada disayang Allah SWT, orang tua, guru, dan disukai teman, kemudian memperoleh kesuksesan dari semua yang diusahakan, menumbuhkan semangat berusaha. Ini adalah manfaat perilaku ulet. Dan menumbuhkan sifat sabar. Orang ulet itu biasanya sabar, ya, sabar. Orang sabar disayang Tuhan. As-sabaru diaun. Sabar itu adalah cahaya yang terang benderang. Jadi ketika anak-anak punya sifat ulet, punya sifat sabar, nah ini adalah salah satu kunci dari keberhasilan. Baik, kita lanjut. Sifat terpuji selanjutnya yaitu teliti. Nah, apa itu teliti? Teliti artinya cermat, seksama, atau berhati-hati dalam mengerjakan sesuatu. Orang yang teliti selalu sabar dan tidak terburu-buru dalam mengerjakan sesuatu. Lawan dari sifat teliti dan tekun adalah ceroboh atau teledor dalam mengerjakan sesuatu. Termasuk dalam berbicara, kita tidak boleh ceroboh, tapi harus cermat. Perilaku teliti diperintahkan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, hai orang-orang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Nah, inilah dasar bahwa kita tidak boleh ceroboh, ya. Kenapa? Karena ketika kita ceroboh maka akan menyebabkan menyesal atas perbuatan itu. Jadi kita harus fatabayyanu, ya kan? Kita harus teliti. Baik, kita lanjut. Contoh perilaku teliti di sini ada. Yang pertama, berhati-hati dan tidak tergesa-gesa dalam mengerjakan sesuatu. Kemudian berhati-hati berbicara agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Mengecek kembali tugas sekolah sebelum dikumpulkan. Itu namanya juga termasuk teliti, ya. Manfaat perilaku teliti: disayang Allah, orang tua, guru, dan disukai teman. Memperoleh hasil yang memuaskan. Terhindar dari penyesalan karena tergesa-gesa. Dan terhindar dari sifat suudzon, berburuk sangka kepada orang lain. Karena orang yang teliti biasanya selalu tabayun, mengecek ulang, ya, cross check apakah benar gitu, ya. Kalau sudah betul-betul dicek ternyata benar, maka tidak ada suudzon gitu, ya. Baik, itu tadi adalah manfaat dan contoh perilaku sifat teliti. Kemudian ini tugas anak-anak. Dari materi yang sudah Ustadz jelaskan tadi, silahkan menuliskan satu cerita positif tentang pengalaman pribadi anak-anak, ya. Pengalaman pribadi anak-anak yang berkaitan dengan kerja keras, tekun, ulet, dan teliti. Ingat, ini adalah pengalaman pribadi. Jadi setiap orang itu tidak mungkin sama, ya. Kata-katanya juga tidak sama. Tugas ditulis tangan di buku tulis dan dikirimkan melalui WhatsApp. Artinya difoto, ya. Ditulis tangan di buku tulis, kemudian difoto dan dikirimkan melalui WhatsApp. Baik, anak-anak sekalian, saya kira itu yang bisa Ustadz sampaikan pada pembelajaran pertama setelah UTS hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.